Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di hari ini, tepatnya di 29 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan 16 Agustus 2023, malam sehari menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Allah memberikan kita kesempatan, nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan semua nikmat yang sudah Allah berikan, sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk hadir di malam hari ini. Sebuah anugerah yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul bersama dalam tablik akbar kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Majelis Taklim Al-Mulk dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Maluku bersama Ustadz Denis Setiawan, atau kalau viralnya Koko Denis Lim. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi umatnya yang selalu mendapat syafaat yaumil mahsyar nanti, karena kita selalu berkumpul dan bersama-sama di majelis ilmu, Majelis Taklim Al-Mulk. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rawindra beserta Ibu yang selalu mensupport kami untuk semua kegiatan BMPD Maluku. Bapak-bapak yang mewakili dari OJK, saya dengar kabar Bapak gak bisa datang, Pak Roni, besok persiapan katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan perbankan, saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ibu-ibu Iwabah, ini juga ibu-ibu yang selalu mensupport Majelis Taklim Al-Mulk dalam setiap kegiatannya. Ustadz Fahru Rozi Fakaubun yang akan menjadi kori kita di malam hari ini, dan Ustadz Taufik Ismail Alma. Beliau salah satu staf di Kementerian Agama Provinsi Maluku yang malam ini akan menjadi pendamping Ustadz Denis dalam tablik akbar kita. Serta Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mulk, karyawan-karyawati perbankan beserta keluarga yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan dan hadir dalam tablik akbar kita di malam hari ini. Tadi kita sudah menyambut kedatangan Pak Rawindra, Ustadz Denis disambut oleh Pak Rawindra beserta Ibu. Setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fahru Rozi Fakaubun. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat suci Al-Quran sudah dibawakan oleh Ustadz Fahrul Razi Fakaubun. Beliau adalah salah satu qori nasional Provinsi Maluku. Sudah beberapa kali mewakili Provinsi Maluku dalam MTQ tingkat nasional. Malam hari ini dalam takblik akbar yang luar biasa ini, kita juga sebenarnya pingin menyampaikan satu hal kepada Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang duduk di depannya ada logo seperti ini. Ada enggak? Kalau yang di depan enggak, di belakangnya Pak Rawindra dan Koko Denis pasti ada. Nah, kita mendukung Bank Indonesia dan OJK, terutama Bank Indonesia Pak ya, Pekan KRIS Nasional 2023. Orang perbankan pasti tahu dong apa itu KRIS. Nah, wujudkan semangat 45 dengan KRIS. Karena kita mendukung pemerintah Indonesia dalam sarana pembayaran yang lebih mudah. Sekaligus, ayo yang punya saldo berinfak dong ke Al-Mulk, ya kan? Infaknya Bapak Ibu membantu loh untuk mendatangkan Koko Denis saat ini. Selain, jujur saya harus sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Suheri. Beliau adalah mantan area manajer Bank Mandiri Maluku. Koko datang atas prakarsa beliau. Sayangnya saat Koko datang beliau pergi ke Makassar. Itu. Jadi kita nggak pernah tahu Koko Denis. Cuman taunya lewat Damai Indonesiaku. Tiba-tiba beliau nantangin kami di Al-Mulk. Bisa nggak datangin Koko Denis? Kalau bisa, saya support. Weh, ternyata Koko bilang saya datang 16-17 Agustus. Tiba-tiba Pak Suherinya ngomong, besoknya saya berangkat, saya tidak lagi di Ambon. Makanya kami berjodoh dengan Ustadz, tapi Pak Suherinya tidak. Tapi ada Pak Azizi, ada Pak Fadli yang menjadi jodohnya Koko Denis di malam hari ini.
Jadi sekali lagi ayo Bapak Ibu, ada barcode-nya, mari bantu kami juga. Mungkin setelah Koko Denis ada kokoh-kokoh berikutnya. Soalnya saya juga kokoh sih sebenarnya. Ya, kita akan dengarkan sambutan dari Ketua BMPD Maluku sekaligus pimpinan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bapak Rawindra. Beliau akan menyampaikan sepatah dua kata sambutan untuk kedatangan Ustadz, sekaligus mungkin menyampaikan juga Pekan Kris Nasional 2023. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat, yang kita muliakan. Di sini ada Ustadz Denis Setiawan, tapi mungkin biasa kita kenal dan lebih senang dipanggil dengan Koko Denis ya. Selamat datang di Ambon kok, dan istri beserta keluarga. Selamat datang di bumi rempah, bumi raja-raja, tempat di mana daerah yang sangat kaya, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Jadi enjoy 2 hari ke depan ya kok ya. Enjoy Ambon semaksimal mungkin. Yang saya hormati juga pimpinan perbankan di sini, ada Pak Azizi, ada juga Pak Saman, Pak Iqbal dan yang lain. Yang saya hormati juga Pak Novian, Deputi dari kantor OJK, mewakili Pak Roni, dan ibu-ibu pengurus dan juga anggota dari IWABA dan juga PPB. Jadi IWABA Ikatan Wanita Bank dan juga Persatuan Istri Pegawai BI. Alhamdulillah hari malam ini kita semua berkumpul di sini. Di sini para pegawai bank datang bersama keluarga. Alhamdulillah, walaupun mungkin belum penuh ya, sebagian masih ada di kantor atau biasa di sini setelah sholat isya mungkin baru pada meluncur. Tapi ini sudah lebih dari 80%, alhamdulillah. Saya juga tadi terima kasih kepada para panitia bisa mewujudkan acara malam ini. Oh ya, tadi lupa, mungkin ada para ustadz yang biasa dari mengisi pengajian kita dari Al-Muluk, juga guru-guru kita yang saya hormati. Ko Denis ini memang sebetulnya rencananya sudah dari berapa bulan yang lalu Ko Denis mau datangkan, tapi mungkin terkendala juga beberapa hal, jadwal lah nggak matching, dan sepertinya memang hari ini adalah sudah dipilih mungkin jadi hari yang bagus ya, insya Allah jadi hari yang bagus. Kenapa? Momennya mungkin pertama momen 17 Agustus kemerdekaan. Nah, kemudian juga kalau untuk Ambon, kalau sejak bulan Mei ini kita sudah mulai memasuki akhir-akhir masa penghujan, Pak Denis. Di Ambon ini, Pak Denis dan Ibu dan istri, musim penghujannya itu luar biasa dibanding daerah lain. Nah, mungkin Pak Azizi yang baru 2 bulan ya Pak ya, sebelum 2 bulan bisa merasakan juga. Kalau di sini sebetulnya saya baru tahu ada kota hujan selain kota Bogor, yaitu kota Ambon ternyata. Karena di sini tidak bisa 3-4 hari atau 5 hari tidak berhenti hujan sama sekali, walaupun cuma 1-2 jam berhenti, nggak berhenti, disikat terus hujan di sini. Jadi semoga cuaca sudah banyak terangnya daripada hujannya. Ko Denis dan keluarga nanti bisa lebih enjoy, lebih bisa optimal nikmati Ambon. Sayangnya baru di Ambon, belum bisa ke daerah-daerah lain di luar Ambon.
di beberapa daerah yang lebih cantik lagi. Nah, mungkin nanti bisa dijadwalkan atau bisa didatangi. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman mungkin mengambil temanya bertepatan dengan 17 Agustus dengan kemerdekaan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ambil bukan tanpa sebab juga. Memang selain kita tetap perlu menjaga ya rasa nasionalismenya juga, nanti kalau Denis akan mungkin bisa singgung juga dari sisi agama, pentingnya nasionalisme terhadap bangsa, tapi juga mungkin nanti kita sebetulnya makna yang terkandung jauh lebih dalam lagi kalau kami berpikir. Jadi merdeka itu bukan hanya soal merdeka sekarang tidak ada penjajah, tapi penjajah sekarang itu ternyata jauh lebih jahat, jauh lebih hebat, karena penjajahnya itu kadang-kadang ada di tangan kita, ada di sekitar kita. Ya, kadang-kadang handphone kalau nggak kita nggak secara bijak itu udah penjajah juga sih menurut saya kan. Kalau kita nggak bijak ya, karena banyak dosa kita ternyata datangnya dari handphone kan sebetulnya kan. Kalau kita nggak bijak, tapi kalau kita bijak, amal ibadah kita juga datangnya dari handphone. Termasuk yang tadi disampaikan dari handphone kita bisa menyumbang. Ini masuk pesan sponsornya sedikit ya, mohon maaf ya Pak. kita bisa sumbang melalui kris infak sodakoh dari kita semua melalui handphone tadi, karena memang sekarang zaman digitalisasi bisa bermata dua, bisa membawa kebaikan, bisa juga membawa kemudaratan. Nah, insya Allah nanti Ko Denis akan lebih jauh lagi akan mengupasnya, dan mungkin kalau selama ini kita kan, saya tadi tanya Ko Denis ternyata baru pertama ke Ambon. Artinya kemungkinan sebagian besar dari kita juga mungkin baru pertama ya ketemu Ko Denis, dan pasti kita juga penasaran dan juga kita pasti akan ingin tahu sekali cerita-cerita dari Ko Denis, makna-makna yang nanti akan disampaikan Ko Denis, maupun jelas di balik makna dan cerita pasti ada siraman-siraman rohani dan juga banyak sekali pelajaran yang kita akan ambil nantinya. Mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, spesial kepada Ko Denis dan keluarga yang sudah mau berkunjung ke sini dan kalau tadi Ko Denis nggak mau dipanggil Ustadz, jadi mungkin nanti saya nggak tahu. Nah, isinya ceramah atau sharing ya? Mungkin banyak sharingnya, tapi yang bernilai religius ya. Dan juga spesial juga buat para panitia untuk yang sudah bekerja keras demi terwujudnya acara di malam hari ini. Insya Allah berkah buat kita semua, buat panitia sudah mengadakan acara malam ini, dan insya Allah ini juga komitmen kita semua. Saya nggak bilang komitmen para pimpinan, karena terus terang pimpinan kalau teman-teman tidak semangat, kita juga nggak akan semangat. Tapi kita ngelihat teman-teman semangat, kita pasti dukung. Insya Allah kita dukung terus. Jaga komitmen kita dengan kita sering bersilaturahmi, bertemu dalam suatu wadah yang baik di Al-Muluk, pengajian kita, itu insya Allah kita akan jaga komitmen dan terus manfaatnya akan terus mengalir dan berkahnya untuk kita semua. Mungkin seperti itu sambutan saya untuk Ko Denis dan buat Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita nikmati acara malam ini dengan sebaik-baiknya dan kita ambil banyak pelajarannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang sudah disampaikan Pak Rawindra tadi luar biasa. Makna kemerdekaan. Kami juga akan merasa merdeka Pak,
kalau Bapak berkomitmen mendukung kami selalu, Pak. Luar biasa, Pak Rawindra, Pak Azizi, Pak Saman. Ini orang tua kami yang paling luar biasa kokoh. Beliaulah yang sebenarnya menyemangati kami di awal-awalnya Majelis Ta'lim Al-Mulk terbentuk. Jadi kami merdeka tuh setelah Pak Saman lah yang memprakarsai kami untuk membentuk Majelis Ta'lim Al-Mulk ini. Nah, oke Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin buat yang sudah datang dari tadi tahu bahwa Koko Denis itu datang dengan istrinya, Teh Yunda. Ya kan? Nah sebelum kita panggil ustadznya ke atas, saya mau main-main dulu sama Bapak Ibu jamaah. Udah kesini, udah punya belum Instagramnya Koko Denis sama Tete Yunda? Ya, kalau yang belum, ayo. Nanti banyak hal yang kita dapat di situ pelajaran dari Koko Denis. Saya juga baru mengulik sedikit biografi Koko Denis kembali setelah saya mempelajari kemarin. Hari ini saya mempelajari. Ada satu hal yang saya baru dapatkan. Ternyata Koko Denis juga pernah merasa terjajah dan merdeka setelah melepas. Saya boleh ngomong ya, Koko? Gak apa-apa. Ternyata Koko ini dulu sebelum menjadi penceramah atau menjadi ustadz, beliau ngurus kasino milik orang tuanya. Benar ya Ustadz? Mohon maaf sekali lagi, saya bukan mengulik, tapi kita bicara tentang makna kemerdekaan, berarti kokoh merdekanya setelah melepaskan usaha kasino orang tuanya. Di Thailand ya Ustadz? Ya. Setelah itu beliaulah menjadi salah satu kader dari Aagim. Berarti kadernya saya Teh. Tadi kan waktu kita ngomong saya dipanggil Ridwan Kamil sama Teteh, dipanggil lagi Aagim. Jadi kalau saya begini saya dipanggil Ridwan Kamil, kalau saya begini saya dipanggil Aagim ya. Jadi itulah sedikit kisah dari seorang Koh Denis. Beliau tidak mau dipanggil ustadz, tapi beliau pernah sedikit mungkin terjajah ketika beliau harus mengurus sebuah kasino dan merdeka menjadi seorang yang dekat dengan Allah ketika beliau menjadi penceramah. Malam hari ini beliau akan menjelaskan apa yang disampaikan juga oleh Pak Rawindra tadi. Apa sih makna kemerdekaan buat kita sebagai orang muslim? Bagaimana sih kita sebagai seorang muslim, sebagai warga negara Indonesia memaknai kemerdekaan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah? Sudahkah kita merdeka beribadah kepada Allah ataukah belum? Itu akan menjadi pertanyaan kita pada saat Kokoh menyampaikan saat ceramah nanti. Beliau malam ini akan didampingi oleh Ustadz Taufik Ismail Alma. Kepada Ustadz Taufik saya persilahkan. Salah satu ex perbankan juga. Beliau merdeka juga menjadi ustadz sama. Setelah dulu di bank, di tempatnya Pak Akbar di Bank Muamalat, sekarang beliau merdeka menjadi salah satu ustadz dari Kementerian Agama Provinsi Maluku. Nah, ini yang kita tunggu. Koh, boleh koh? Kemarin ada yang ngomong, kenapa Al-Mulk ngundang Lee Min Ho? Nih. Jadi Bapak Ibu, kita akan berdiskusi dengan Ustadz. Tadi dibilang kita beli time limit, tapi Ustadz bilang silahkan bebas. Mau bertanya juga boleh kepada Ustadz. Sampai apa yang ingin teman-teman dan Bapak Ibu tanyakan silakan. Untuk itu saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz Denis dan Ustadz Taufik. Terima kasih kepada Pak Fadli. Saya kalau datang di Al-Mulk itu kayak kembali ke rumah sendiri. Ya, 80% Bapak Ibu di sini saya kenal, meskipun Bapak Ibu mungkin tidak kenal saya. Ya. Agar supaya kita tidak terlalu kaku ya acaranya,
Saya izin pantun. Pas kalau saya pantun, Bapak Ibu mohon keikhlasannya, kesediaannya mengucapkan cakep, ya. Ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian, mulai dari para pimpinan perbankan yang ada di depan sampai Bapak Ibu yang ada di belakang, yang rasa-rasanya tak sempat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bapak Ibu sekalian mohon izin ya, agar acara kita ini berkah, mari kita sama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Bapak Ibu datang ke sini tidak menginginkan saya yang bicara ya. Maka semakin lama saya bicara, Bapak Ibu akan semakin jengkel ya. Untuk itu saya memahami sangat psikologis Bapak Ibu karena saya pernah ada di posisi Bapak Ibu ya. Untuk itu Ustadz ya, ini Bapak Ibu ini saya informasikan ini dari berbagai macam unsur perbankan Ustadz ya. Mulai dari bank syariah, bank BUMN, bank swasta, macam-macam Ustadz. Yang belum ada sini bank Taiwan ya. Ya, belum ada Pak ya, Pak Rawindra ya, belum ada ya. Nanti kalau Ustadz mau invest di sini, yang dulu dana kasino Ustadz bisa taruh di sini aja lewat bentuk bank. Nanti kita bantu perizinannya di Kementerian Agama, di OJK, di BI kita bantu ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, ini Ustadz termasuk paling sulit didatangkan ya. Saya dapat informasi dari Pak Asrul, ini sudah coba untuk dihubungi dari tanggal 16 Februari 2023. Bayangkan Bapak Ibu ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, baru ketemu di Agustus ya. Pas di malam kemerdekaan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada episode kemerdekaan kita semua. Itu yang mungkin mau kita dengar Ustadz ya. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim memaknai kemerdekaan itu. Terkhusus misalnya sebagai insan perbankan, kita ini terjajah Ustadz ya. Pergi dengan bulan, pergi dengan matahari, pulang dengan bulan. Apalagi kalau tanggal tua, tanggal 25 sampai 30. Kadang pulang anak panggil om untuk orang tua. Tapi nggak gitu sekarang kali ya. Saya sudah lupa soalnya itu 4 tahun yang lalu. Sekarang saya pulang jam 5 Bapak Ibu sekalian ya. Subuh maksudnya. Untuk itu kepada Ustadz saya persilakan. Baik, bismillah. Sebentar. Kedengeran jelas suaranya? Baik, izin dibuka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita kumpul di sini, padahal mudah bagi dirinya menghukum kita kapan saja atas kesalahan-kesalahan kita yang mana saja, tapi masih dikumpulkan kita di sini bersilaturahim dengan baik. Enggak cuman diberi kesempatan atas kesalahan, tapi ditutupi juga segala kesalahannya
sehingga datang masih dihormati, dipuji, dipersilahkan. Maka semoga pertemuan ini membuat tambah banyak syukur kita kepada Allah ya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim, salam kenal pada para pimpinan, Pak Rawindra, pada pimpinan para instansinya masing-masing. Izin saya belum bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi hakul yakin semuanya dimuliakan oleh Allah insyaallah. Karena kalau Allah mau bisa satu dunia soleh semuanya, tapi di luar ada yang sedang melakukan yang Allah nggak suka, bisa jadi ya. Tapi yang hadir di sini ya nyampe udah ke sini ya, bisa ngaji sama-sama ingat Allah. Meskipun kita tahu mobilnya ada, alas kakinya ada, ongkos ada, waktu kosong, tapi kalau Allah tidak izinkan nyampe ke sini, bisa sampai tidak? Enggak. Berarti yang sudah nyampe di sini karena kitanya sudah soleh soleha atau karena Allah yang tolong? Allah yang tolong ya, insya Allah. Semoga kita selalu ditolong Allah ya. Nah temanya alhamdulillah ini kemerdekaan. Tapi tadi sedikit meluruskan ya. Jadi iya dulunya di kasino awalnya kerja selama 2 tahun sebelum akhirnya buka sendiri. Jadi kasinonya itu dulu buka sendiri. Loh yang orang tua, ya orang tua jauh waktu saya masih kecil juga. Ya usahanya kasino juga memang, tapi bukan nerusin usahanya beliau. Ya. Tapi apapun itu Allahnya aja yang maha besar. Ya. Karena harusnya layak sekali diri ini dimatikan waktu masih tinggal di Thailand, tapi nggak cuman dimatikan, diizinin pulang, ketemu bapak ibu yang soleh-soleha, ketemu para guru, diizinin ngaji. Demi Allah tidak ada kebaikan sama sekali pada diri ini ya. Kalau nanti dirasa ada manfaat yang didapat dari apapun yang diucapkan, Allah ini mah Allah nggak izinkan ini bicara, tiba-tiba serak nggak ada suaranya. Atau tadi pas mau naik kepleset ya, mudah sekali nggak ada apa-apanya ya. Dan sekaligus menegaskan bahwa indikator segala hal itu adalah baik, indikator suatu hal itu jadi baik, jadi berhasil, jadi sukses aslinya mah cuma satu, yaitu adalah kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja ya. Suami seperti apa yang paling keren? Bukan yang setiap hari dia datang dengan menunggangi seekor kuda putih, menggigit setangkai bunga mawar, jalannya juga slow motion gitu ya, rambut berkibar, insya Allah. Enggak lah. Tapi yang paling baik adalah yang bisa menggandeng anak istrinya ke surganya Allah. Ya. Pekerjaan yang paling baik bukan yang paling besar gaji dan banyak fasilitasnya. Oh berarti nggak boleh ya gaji besar dan fasilitas banyak? Boleh. Tapi yang lebih baik lagi adalah yang tambah dekat sama Allah. Ya. Karena kalau nggak dilurusin nanti dikiranya yang paling besar, yang paling baik, yang paling banyak, yang paling baik. Enggak ya. Karena kalau memang itu semua sumber kebahagiaan, yuklah jujur-jujuran. Pernah ngelihat orang kaya stres nggak? Atau jangan-jangan sekarang juga lagi stres? Coba cek saldo deh. Kira-kira ada orang yang lebih sedikit nggak saldonya dari kita? Kok bisa-bisanya mereka lebih bahagia? Kudu dipikirin itu semua biar otak teh nggak mubazir gitu ya. Insya Allah. Atau pernah ngelihat yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Ada. Yang istrinya udah cantik masih selingkuh, pernah lihat nggak? Tenang ya, saya tidak bahas suami ibu ya. Suaminya soleh semua di sini mah insya Allah ya. Tapi yolah dipikirin gitu ya. Pertanyaannya sederhana. Jawab jujur ya. 1, apa kita semua punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Kalau Allah nggak pengen kita bahagia, ngapain diturunin Al-Quran? Ngapain diutus para rasul? Ngapain dibuat aturan-aturan supaya kita selamat? Ya, bebasin aja semuanya, saling menghancurkan. Ya.
Yang ketiga, dari lahir sampai detik ini, yuk jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Ya, terus kok udah ngejar yang disuka terus menerus, kenapa lebih gampang kecewa, sedih, ngambek, putus asa, mengeluh? Ya, kan katanya yang disuka, ya. Insya Allah. Berarti bisa jadi ada yang salah, atau mungkin perlu berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ya. Kenapa menderita gampang? Karena standar bahagia kita masih yang kita suka, belum yang Allah suka. Ya. Sehingga nanti ketemu sama orang-orang yang baru gajian 10 juta per bulan, lumayan gak sih kalau gajian 10 juta per bulan di Ambon? Lumayan ya. Bahkan ada yang menganggap itu banyak ya. Tapi bakal kita ketemu orang yang gajinya 10 juta sebulan ngambek. Karena percuma uang segini sebulan, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu, kalau mobilnya udah sebanyak dia. Ya. Karena standar bahagianya masih yang dia suka terus. Padahal kata siapa yang kita suka itu terbaik buat kita, ya itu dia ya. Anak kecil doyannya permen, es krim ya. Tapi kalau makan permen sama es krim tiap hari giginya sakit nggak? Sakit. Tapi namanya anak kecil ya, udah sakit gigi masih minta dibeliin permen ke si mama. Ma mau permen, bu. Anak ibu udah sakit gigi minta permen, dikasih nggak? Enggak. Anaknya ngambek, mama mah pelit, gelang emas aja bisa beli. Aku mau minggat dari PAUD, minggat ya. Ya. Udah gitu, tetangga nengok, bu, ibu kan kaya, kok minta permen aja anaknya nggak dibeliin? Ibu benci ya sama anaknya. Sok jawab. Ibu nggak ngebeliin karena benci atau karena sayang? Nah, sayang. Kalau ibu benci, kasih nih, nak permen ya. Terus, kok berhenti? Ayo dong sampai mati. Nah, ayo terus. Kan kalau misalkan benci, ya. Tapi karena sayang justru di stop, ya. Sok jujur. Nanti makin tua kan katanya makin ada aja penyakitnya, asam urat, ya, encok, ya. Penyumbatan pembuluh darah. Jujur, karena makanan enak atau karena makanan sehat? Sumsum ya nggak, tulang disedot seruput, aduh nyangkut darah udahannya ya. Gulai lemaknya ya nggak, luar biasa. Sate masya Allah ya. Tapi biasanya yang enak-enak ya. Sok yang namanya jamu sehat nggak? Tapi rasanya pahit atau manis? Kadang gitu ya. Jadi kita iyo atuh ngapain ngejar yang kita suka terus? Bukan gak boleh punya, enggak. Cuman ya udah harus berapa kali ngejungkel lagi dulu baru kita sadar bahwa iya ya, justru bahagia tuh justru nggak dengan ngejar yang kita suka melulu, kita suka terus-terusan. Ya. Karena kalau ngejar yang kita suka terus-terusan, udah weh gitu ya. Jadi merdeka teh justru adalah, ya itulah kerennya Islam ya. Saya mau ambil contoh anak kecil lagi. Ini jadi renungan dulu ya. So, yang lebih gampang ngambek, bapak, ibu, atau anak-anak? Yang lebih sulit memaafkan, orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa. Yang lebih sering ngeluh sambil udah mau sendirian di ruangan tertutup sambil ngebul, batuk sendiri kena asapnya sambil stres mikirin ya. Bapak, iya. Iya. Padahal uangnya orang dewasa sama uangnya anak kecil banyakkan uangnya siapa? Dewasa. Kecuali mungkin Rafathar sama Cipung ya, mereka agak beda ya. Misalkan yang lebih banyak ilmunya orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa ya. Tapi kenapa mereka lebih mudah bahagia daripada kita ya? Anak kecil ngambek sama temennya, nggak cuma ngambek, benjol sama temennya. 5 menit kemudian udah main lagi ya. Yang ngambek siapa? Ibu, berantem sama mamahnya ya. Nah, kamu masih main sama dia. Anak kecil sederhana, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang aku suka, udah main ya. Nggak ada dendam. Lihat orang tua ya, karena mulut satu orang ya bisa 10 tahun tuh nggak ngomong sama dia.
karena mulut satu orang rela berbulan-bulan di pengadilan, biaya pengacara yang gak sedikit, ya, karena mulut satu orang. Padahal anggaplah gak cuma satu mulut, seluruh mulut makhluk memuji kita Allah benci, demi Allah masih celaka. Maka itu luar biasa ya. Coba lihat, pernah nggak ngelihat ada anak kecil pulang dari PAUD berkata di rumah, "Mah, panggilkan pengacara keluarga kita, mah." Kenapa, Dek? Anak TKA menghina saya di depan TKB, mah. Pencemaran nama baik. Bawa mereka ke meja hijau, mah. Meja biliar maksud Adek? Bukan, dia. Iya sama-sama hijau, tapi bukan itu. Enggak, sederhana. Ya. Anak kecil, gitu udah. Ya. Kenapa anak kecil bisa seperti itu, kita nggak bisa? Sederhana. Anak kecil belum punya ilah apa-apa di hatinya. Ya. Kita makin gede, ngerasain gini ya rasanya punya jabatan enak. Gini ya rasanya punya popularitas enak, gininya rasanya punya harta, uang banyak enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita, ilah yang lain ya. Sehingga akhirnya ya silakan mangga, selagi isinya bukan sang pemilik kebahagiaan Allah, mau dijejelin apapun yang kita anggap kebahagiaan, enggak bisa tuh, aneh ya. Udah tahu hati digenggam oleh Allah, tapi nggak mau bahagia dengan cara sang penggenggam hati, itu kan agak gimana gitu ya. Tapi dibilang kurang berakal suka nggak terima gitu ya. Maka ya sudahlah ya. Maka merdeka yang asli ternyata lepas dari penghambaan kepada apapun siapapun, melainkan tinggal kepada Allah aja. Tidak tergantung kepada ya apapun lah ya itu tadi ya. Sehingga capek Bu, beneran gak enak ya. Sok gerak cobain ya. Salah satu alasan yang dulu tinggalin dari Thailand, di Thailand saya masih belum jadi bandar yang paling besar, standar biasa aja, masih baru ya paling ada hari 80 jutaan sehari, biasa aja ya. Kan kalau di per bulan kan baru 2,4 M. Nah yang lebih, yang miliaran per bulan tuh ada, biasa aja. Tapi malah mereka lebih depresi, lebih gitu-gitu aja ya. Maka dulu salah satu yang dipikirin, nyari siapa ya yang orang yang hidupnya tuh nggak pernah sedih, nggak pernah ngeluh, nggak pernah nyesel dengan jalan yang udah dia ambil, karena dikiranya dari kaya tapi selalu ketemu orang yang lebih kaya, lebih stres dari kita. Dikira yang lebih populer tapi selalu ketemu sama yang lebih populer tapi lebih stres dari kita. Semuanya lengkap gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang tadi yang bukan ngejar yang dia suka, tapi ngejar yang Allah suka. Bahkan saya dapat jawabannya dari orang ateis. Ketika cerita tentang kayak gitu, dia jawab, oh yang hidupnya kayak gitu selalu bahagia tanpa pernah ngeluh, jadi nikmat semuanya. Siapa ya, gue juga bingung. Itu mah orang-orang suci kali yang dekat dengan Tuhannya. Kata mulut orang ateis tuh ya. Ya juga ya. Dari zaman sekolah saya TK sampai SMA sekolah Nasrani ya, sekolah Katolik ya. Ya ada kan cerita para nabi-nabi, cerita yang kayak ya Allah pahala segitu banyaknya, udah segitu baiknya, dosa terampuni, udah gitu ujian lebih parah dari orang kebanyakan. Ngapain sih tetap jadi orang baik? Apa gitu yang dikejar gitu? Nggak ada gitu yang ngambek, saya nyesel ngambil lowongan jadi nabi ini, nggak ada ya. Nggak ngeluh ya, bahwa ternyata sederhana ya, ternyata yang mereka kejar sudah yang Allah suka, bukan apa yang dirinya suka. Di hatinya teh udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal Allah ya udah ya. Jadi lebih plong ya, lebih enak. Gini ya pertanyaannya, gini ya. Nanti ada yang berkata, kok makanya ayo atuh hijrah ngaji nanti teh biar supaya hidupnya lancar enak. Itu saya kurang setuju ya. Sok cobain aja, cobain nurut sama Allah, jangan kaget kalau masalah bapak ibu tambah banyak, beneran ya, beneran ya. Lihat atuh para nabi teh nggak kurang nurut gimana lagi itu teh, tapi masalahnya tambah banyak. Ada yang sekedar capek ngedakwahin umatnya dimakan ikan paus. Kita mah dicakar kucing geng enggak, ninggalin sholat pernah, ini sholat pernah ya. Ada yang dibuang sama saudara kandungnya ke dalam sumur, tapi gara-gara itu jadi pembesar di Mesir ya. Nggak ada yang sia-sia juga ya. Jadi
Satu, jangan alergi dulu sama masalah, karena bisa jadi masalah-masalah tersebut yang jadi jalan kebaikan buat kita. Ya, cuman kan kita kan biasanya kalau udah nganggapnya masalah tuh bicara tentang sesuatu, saya nggak suka. Survei ini deh sederhana ya. Pandemi kemarin masalah bukan? Serius, sama-sama kita sepakat pandemi kemarin masalah. Tapi ada tuh kawannya ayah saya, sehari sebelum pandemi bangkrut, gulung tikar, dijual-jualin semua barangnya, tinggallah 100 juta. Besoknya lockdown PSBB, tapi mindsetnya bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya kali orang tambah susah nggak tambah banyak kebutuhannya, tinggal kita sediain kan kebutuhannya. Oh, kayaknya orang bakal perlu masker sama hand sanitizer, dolong semua all in. Masuk jadi modal, gak nyampe 1 tahun jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Ya udah 100 jutanya jadi 800 juta, gak nyampe setahun ya. Atau ada orang yang tinggal di dalam gang, terus dia gak punya motor, gak dilewatin angkot rumahnya, tapi tiap hari harus berangkat kerja, masalah. Ada lagi orang yang punya motor tapi nganggur, masalah. Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Nama aplikasinya ojek online ya. Tapi jangan dipakai chattingan yang enggak ya. Ups ya. Maka kalau si penemu aplikasinya ya dia minimal dunianya lebih sukses dari orang kebanyakan, ya iya tuh beresin masalah orang. Jangan ragu sama masalah ya. Apalagi urusin takdir. Ingat demi Allah, Allah gak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Denis, masa depan kamu tuh harus gini. Denis, sebelum umur segini kamu udah harus centang biru. Enggak ada kaitannya sama sekali ya. Gak pernah. Tapi Allah cuma nyuruh kamu yang penting nurut, kamu ikhtiar, selesai, takdir urusan Allah. Yuk lihat ya, kisahnya Ibu Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau tidak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil. Biasa kan mulut netizen, maha benar netizen dengan segala komennya ya nggak? Diomongin di Al-Quran juga diceritain. Ya ukhta Harun, woi saudaranya Harun. Kalau bahasa kitanya kan perasaan saudaranya nggak gini ya. Bahkan kalau lewat juga mungkin ditunjuknya sekarang nggak pakai tangan, pakai bibir. Gitu ya, hati-hati ketabok malaikat nggak balik lagi bu ya. Diomongin, pernah ngerasa sakit hati, sedih ya. Ya Allah udah segini nurutnya nggak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil ya, meninggalkan kaumnya, terus akhirnya bersandar di pohon kurma. Udah lapar, perlu rutop, perlu kurma, nyender, butuh kurma, kurmanya di atas puun, di atas pohon. Kata Allah suruh apa? Wahuzzi, goyang-goyangkan ya di surat Maryam. Cuman lalu nanti setelah digoyang-goyangin tusakit alayya rutoban janiyya, lalu nanti rutopnya jatuh. Waktu ngaji tafsir tentang ayat ini kata guru saya, pernah ngeliat pohon korma nggak? Yang udah gede, segitu gedenya itu pohon, kira-kira digoyang-goyangin jatuh nggak buahnya? Tes gerak yang badannya paling gede di sini cari pohon korma, coba goyang-goyangin jatuh nggak buahnya? Demi Allah enggak. Cara panen kurma tuh nggak digoyang-goyangin pohonnya, nggak gitu. Ini wanita hamil besar, lagi mules-mulesnya nyender sendirian di pohon korma, ngegoyanginnya gigian doang ya, jatuh cemplung. Kata guru saya, ini ayat tentang tawakal. Allah nggak pernah menyuruh beliau nentuin takdir, tugasnya nurut, goyangin, takdir urusan Allah. Cuman kita makan kadang, ya kan saya udah S2, S3 kok, eskalator juga gitu mah ya. Jadi secara matematika nih kalau kayak gini probability-nya nggak akan bisa. Kalau nggak bisa ngapain saya kerjain? Udah dia nggak ngapa-ngapain, nggak jedog ya. Ingat ya, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Dan kalau udah bicara tentang takdirnya Allah, matematika manusia udah nggak laku demi Allah. Kalau matematika manusia berfungsi di situ, apa kabar perang Badar 313 orang lawan 1000 orang? Mereka lebih banyak pasukannya, peralatan lebih lengkap, kuda dan yang lain-lain lebih lengkap. Ya. Tapi enggak ya. Nabi Musa alaihissalam
Firaunnya dapat info nanti kamu bakal digulingkan sama pemuda dari Bani Israel. Hah, begitu? Bunuh semua bayi laki-laki. Entar habis atau pasukan kamu atau karyawan kamu. Ya udah, setahun bunuh, setahun enggak. Peraturan paling aneh ya. Makanya Nabi Harun enggak dikejar-kejar alaihissalam karena setahun lebih tua. Yang Nabi Musa kebagian yang tahun harus dibunuh. Ibunya panik, aduh laki nih, bakal dibunuh sama raja. Minta tolong petunjuk sama Allah, dapat jawaban, anyutin ke sungai. Hah, gimana ya Allah? Buang ke sungai, susah amat sih dibilangin. Ya, lagi sayang-sayangnya sama anak, khawatir dengan nasib anak, disuruh buang ke sungai. Cuman ya sekali lagi Allah mah gak nyuruh nentuin takdir. Gara-gara dianyutin ke sungai, kakak perempuannya ngikutin, diangkat anaknya oleh Asiyah, istrinya Firaun. Disusuin kok nggak mau, manggil para ibu yang masih ada asinya, semuanya tetap nggak mau anak nyusu. Kakaknya nyeletuk, saya tahu ibu yang pasti anak ini mau nyusu. Serius, ajak dong ke sini. Dibawa, ya iya mau, dah emang ibunya. Tapi gara-gara kejadian itu, cuman beliaulah satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya, tapi dibayar pakai duit negara. Ya, coba, ya. Coba kalau milih gak nurut, panik tiap kali dirazia rumah mana ada bayi nggak, gimana ngumpetinnya? Ya, kan nggak bisa kayak handphone di silent dulu, ya nggak ada settingannya. Ada bayi mah ngehuik, ya. Udahlah, jangan alergi sama masalah asli. Masalah itu yang bikin manusia itu jadi hebat, jadi tambah baik. Dan yang paling penting tadi, yang penting bikin kita jadi tambah dekat sama Allah. Ya. Latihan ya, latihan. Karena semua hal yang datang kepada kita tuh aslinya judulnya masih berupa ujian. Belum tentu jadi nikmat atau bahkan belum tentu jadi musibah. Tes, Bu. Ya, jawab ya. Di sini udah pada punya suami belum? Ada yang jomblo? So angkat tangan yang jomblo. Oh, Masya Allah. Tenang Bu ya. Dan saya nanya jomblo nanya aja Bu, bukan pengen nafkahin, bukan ya. Dan punten tolong dibedakan, saya jadi ketawa ya. Tolong dibedakan antara jomblo sama janda Bu ya. Iya sih, sama-sama single gitu ya. Tapi ya bukan itu maksud saya, yang belum pernah nikah gitu ya. Insya Allah. Ya udah, misal yang udah pada nikah ya, yang belum nikah mudah-mudahan Allah anugerahkan suami yang soleh ya. Sok para istri tiba-tiba suaminya WA, mah, karena istri, jadi panggilannya gini, is istri ya. Ada apa suami, suujon aja ya. Begini kayaknya uang belanja harus dinaikkan 50 juta. 50 juta itu per minggu ya ya. Masya Allah. Mudah ya Ustaz ya. Nyenengin ibu-ibu tuh tinggal dikasih khayalan, mereka udah cukup bahagia ya. Makanya suka dengan drama ya. Bu, uang belanja 50 juta per minggu nikmat bukan? Susah amat, ujian ya. Ulangi, uang belanja 50 juta per minggu nikmat bukan? Ujian. Bisa jadi nikmat? Bisa. Kapan? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Udah itu ya. Tambah banyak zakatnya, sedekahnya. Coba ya, misal uang kita tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi Bu, karena nggak punya duit. Berarti bisa jadi nggak punya duitnya dia itu adalah pertolongan tuh dari Allah. Cuman karena tadi standar bahagiaku adalah yang aku suka, bukan yang Allah suka, makanya mau ditolong kayak gimana? Kayak ngambek kita mah. Ya. Yang terbaik untukku kan harusnya masuk ke kampus itu. Aku udah belajar, begadang, ikut bimbel, nggak keterima. Malah teman saya yang nggak belajar keterima di kampus itu. Padahal gara-gara dia nggak keterima di kampus itu, ketemu lingkungan yang baik, hijrah, mulai ngapalin Quran, dapat suami di situ dan yang lain-lain. Ya,
Yang satu lagi masuk ke kampus idamannya, pergaulannya jadi kenal obat-obatan dan yang lain nggak ada yang tahu. Ya. Ya yang penting, ya udah weh. Kata siapa yang kita suka baik. Diselingkuhin, sakit tidak bu? Sakit ya. Mohon maaf ya, saya kalau nanti ada, karena referensi saya memang sebagian dari film-film azab Indosiar memang ya. Udah mah didampingin dari nol, begitu udah sukses tahu-tahu dia nikah lagi sama wanita yang seumur anak mereka. Aduh, Masya Allah. Ya. Ya namanya film azab bu ya. Tapi kan ada sumbernya biasanya. Ya. Tapi kalau gara-gara kepahitan itu, iya betul pahit manusiawi, bukan berarti manusia nggak boleh bersedih. Ya. Tapi gara-gara itu dia jadi ahli tahajud, mulai ngaji, deket sama Quran, bahkan mulai menghafal setiap malam, jadi ahli ibadah. Oh pokoknya Masya Allah. Maka punten pisan. Bisa jadi gara-gara kejadian itu dia lebih terjamin surganya daripada para istri yang suaminya nggak selingkuh. Ya, iya. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh juga. Bapak selingkuh dong. Ya. Jangan ya, gak gitu konsepnya bos ya. Insya Allah. Tapi maksudnya sekali lagi, yuklah jangan alergi sama kepahitan. Dan jangan ngoyo terus menerus ngejar yang kita suka. Udah atuh, yuk mau gimana ya. Kalau udah tinggal Allah yang di hati, sok lihat kira orang yang udah benar-benar soleh asli, nggak cuman para nabi, yang beneran soleh aja. Kok kayak hidupnya kayak nggak pernah stres, kayak nggak pernah menderita, nggak pernah ngambek, ngeluh, nggak pernah. Oh hilang emosinya? Bukan, tetap mereka bisa marah. Kapan marahnya? Ketika Allah dan Rasulnya dihina. Udah itu aja. Dirinya dihina, orang yang hinaan yang orang itu sebut lebih banyak, lebih sedikit dari kehinaan saya yang asli. Biasa aja. Ya. Dia pernah sedih? Pernah. Ketika dirinya hari ini tidak lebih taat dari kemarin. Ya Allah, udah kemarin bisa tahajud, kenapa malam ini gak bisa bangun? Ampun, ya Allah pasti ada dosa. Bisa nangis tuh gara-gara gak tahajud doang. Ya. Sedangkan di luar sana ada yang maksiat terus menerus juga gak pernah nangis, gak pernah ngerasa ada sedih. Ya. Nah, ngelihatnya ke arah sana, istilah, yuk. Bisa jadi memang yang beda tinggal karena ya dia sudah tidak mengejar yang dirinya suka lagi, tapi yang Allah suka. Ya. Meskipun dijahatin, Pak, Bapak tuh udah berbuat baik, dia malah zolim, malah jahat. Ya gak apa-apa atuh, kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim saya yang dihukum? Ngaco kamu mah. Kan Bapak jadi korban kezolimannya. Saya mah bakal mati, cita-cita ke sorga. Nabi Adam alaihissalam aja diusir dari sorga, dosa cuma satu. Kita yang pengen ke sorga, emang dosa saya cuma satu. Lebih. Terus bekal saya ke surga apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar kurang, sedekah diirit-irit. Ya. Berarti kan perlu penggugur dosa. Dia mencaci, fitnah, lumayan gugur dosa. Makanya ini pengen nganterin kue bolu ke dia teh. Alhamdulillah ya dia dihina sama dia. Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Lihat ya, dia ngegali aib kita, begadang. Sampai kurang makan, kurang tidur, besoknya tipes. Ya, coba orang yang akunya cinta sama kita aja gak segitunya tuh ngerelain waktunya. Berarti aslinya dia yang paling cinta sama kita. Gemes, kasih lagi lah bolunya. Ya. Dia cari foto kita paling lama di Facebook yang masih culun, yang dicari. Tapi kan jadi diumbar aibnya ke orang. Manusia kan tambah baik kalau dikasih tahu aibnya. Jadi saya tahu apa yang harus saya perbaiki. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Insya Allah. Ya. Tapi kan orang jadi ngehina kamu. Hinaan yang dia sebut lebih sedikit. Allah tahu kok saya hinanya sehina apa. Pas sendirian ngapain aja. Di otak, di hati terbesit apa aja. Tahu Allah, gak diumbar. Emang orang lagian ngehina apa sih? Denis, monyong kamu. Apa mulut saya langsung mancung? Enggak, gini-gini aja. Satu dunia nyampe jeding itu bibir ngehina kita. Enggak berubah. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Silakan dipraktekkan. Monyong tanpa nyebuin bibir. Menyeng, susah ya, nggak bisa. Lagian apa sih yang disebut? Saya dibilang banyak omong. Tuh cuman satu aib saya yang dibuka. Nggak tahu aja dia saya nggak cuman banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, macam-macam.
Enggak dibuka sama Allah. Tenang weh. Ya. Tapi kan kamu udah nolong dia, terus dianya jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi. Tapi kan kelakuannya nyebelin. Ya alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak amat hidup orang kayak gitu ya. Tapi selagi di hatinya masih pujian makhluk dan yang lain-lain, mendengar kata mutasi seperti dimutilasi. Insya Allah. Ya. Kejadian tuh. Orang bilang kan lebih disiplin negara-negara kayak maju ya, Jepang, Korea, dan juga Singapura. Ada mahasiswi, saya baca majalah, mahasiswi umur 20 tahunan loncat dari apartemennya lantai 14 langsung menemui aspal di bawah, langsung jadi manusia geprek lah ya gitu mah. Diselidiki oleh polisi, masuk ke kamarnya, dicari, ada buku diari, tahu buku diari kan? Yang suka ada gembok kecilnya tuh imut ya, Dear Diary gitu ya. Setelah dibaca barulah disimpulkan, oh ternyata dia bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Ternyata. Kok gitu? Anaknya kayak gimana? Ke orang tua santun, ke teman-teman sopan, nilai kuliah juga bagus. Apa yang salah? Yang salah satu, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Makanya ketika jangan temenan sama dia jerawatan. Ngapain saya hidup dihina-hina kayak gini? Mati wes sekalian, plek. Ya. Coba ya. Ya kalau ada orang bilang, saya mah nanti aja berhijabnya, yang penting hati saya dihijab dulu. Gimana ceritanya? Ya. Nah, kalau misalkan orang bisa belajar adab di mana-mana gitu ya. Ada kok orang yang bukan Islam tapi lebih dermawan dari orang Islam, ada orang yang bukan Islam tapi lisannya lebih santun daripada orang Islam, ada, betul, nggak bohong ya. Tapi kalau misalkan ternyata aslinya kan akhlak itu didapat dari akidah yang benar, imannya benar, syariat dijaga, nanti buahnya baru akhlak. Kalau langsung belajar akhlak tidak didapat dari akidah dan syariat yang benar, ada masalah apa aja pengen mati bawaannya. Jujur ya, tahu nggak kenapa bunuh diri dosa? Kata yang bunuh dirinya kan gini, kan mati mah takdir kok. Masa takdir dosa? Kumaha tuh? Takdir beneran, mati takdir bukan? Kalau kata Allah nggak mati, ada yang udah tiduran di rel bu, keretanya juga udah nyampe lewat, masih nggak mati itu, karena salah tiduran di rel sebelah yang lewat keretanya. Ya, ada yang gitu juga. Ya, tapi tanya, kenapa bunuh diri dosa? Kan takdir di tangan Allah. Jawabannya Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-7. La ini syakartum la azidanakum, barang siapa syukur nanti ditambah nikmatnya sama Allah. Hati-hati lanjutan ayatnya, wala in kafartum inna adabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amat sangat pedih. Yuk jujur ya, ternyata yang dapat ganjaran azab itu bukan cuma yang maksiat, tapi juga yang kufur, yang sok-sok amnesia sama nikmat Allah yang segitu banyak dia nggak kelihatan. Ya. Biasanya orang bunuh diri karena apa, Pak? Frustasi, stres, depresi dan lain-lain. Ya. Jawab jujur, ada nggak orang di luar sana yang masalahnya jauh lebih berat daripada si bunuh diri? Ada tuh. Ya. Berarti punten, mungkin bukan nggak ada nikmatnya hidupnya, tapi mungkin sekedar tidak ada syukurnya. Karena kan bukan syukur yang datengin bahagia. Ya, bukan bahagia yang datengin syukur, tapi syukur yang datengin bahagia. Ya, jadi ya sudah ya. Tapi kan masalah orang beda-beda, penerimaannya, mental health-nya juga beda-beda. Iya betul beda, tapi kabar baiknya alhamdulillah Tuhan kita masih satu. Dan Dia sendiri yang telah berikrar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, nggak akan dibebanin melebihin kemampuannya. Kalau memang yang salah adalah yang ngasih ujian, harusnya semua orang pengen mati, udah. Karena salah yang ngasih soal. Tapi kenapa malah ada yang makin mateng mentalnya, makin baik akhlaknya justru karena masalah itu. Dan Nabi teh akhlaknya mulia kan bukan karena ikut seminar Mario Teguh, Pak. Ya, karena itu ujiannya lebih parah dari orang-orang. Makin mateng, ya. Istilah, ya. Saya udah dapat kode ya, nanti sesi interaktif ya, tanya jawab.
Tapi intinya sudahlah, menderita tuh karena satu alasan aja, karena kita masih meletakkan bahagia kita pada yang kita suka, bukan yang Allah suka. Sik, coba nurut sama yang punya segala-galanya. Aman, damai jaya. Dan jangan kaget kalau malah Allah bikin melejit, lebih maju lagi, ya. Meskipun berproses, ya. Izin sebelum dilempar, kok tadi makannya bikin bank di sini katanya, kan masih ada sisa uang dari yang di Thailand. Kalau mau jujur mah udah habis lah. Kok pulang dari sana gimana emang? Masih bawa duit ratusan juta memang, tinggal sisa ratusan juta. Dan saya mikirnya hijrah, ya enggak? Duit masih banyak, modal usaha sambil hijrah, mah jadi nih, sukses pasti gua nih, ya pasti ditolong. Ternyata Allah mengirimkan para penolong yang lain. Dan Allah tahu itu, saya tahu uang itu haram, saya tahu uang itu nggak boleh saya makan, tapi saya tidak punya cukup nyali untuk melepaskan semua uang itu, untuk langsung dibakar atau langsung disedekahin, nggak punya nyali. Maka kata Allahnya teh mungkin katanya mau tobat, hijrah, masa uang haramnya masih dikekepan, masih dipeluk, tapi nggak sanggup buangnya ya. Tenang, dikirim bala bantuan, datang bala bantuan semua. Siapa yang pada datang? Tukang tipu datang semua, ya. Bro, teman dari kecil ya enggak? Nih proposalnya, bisnis segini, lu invest segini, keuntungan segini, pasti cuan. Hilang sampai sekarang minggat, nggak ada batang hidungnya. Kesana sini. Ada yang udah sama-sama pengen benar-benar serius, tapi ternyata nggak laku jualannya, bangkrut. Abis ngulang. Sampai jadi jualan kaos kaki lagi di emperan. Jadi kurir, nganterin paket, ngetok-ngetokin pintu, tok paket. Nggak kayak gini, geheng dulu mah, panas ya nggak, naik motor ya. Tapi ya udah. Tapi setelah 2-3 tahun, dulu gue mikir, gimana katanya Allah teh hijrah teh pasti ditolong, malah dibikin habis semuanya, ngaco, percuma nonggeng sujud segala macam ya. Tapi setelah 2-3 tahun baru nyadar, iya ya ini teh pertolongan, dan sisa duit haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba hijrah sambil masih makanin duit haram, repot ya. Udah doa nggak diterima, amalan nggak diterima, repot ya. Sudahlah, Bismillah. Udah, semoga Allah jadikan hati kita hanya Allah saja yang di hati. Allahu a'lam bishawab. Kembaliin dulu kepada Ustaz ya. Cek. Jazakallah Ustaz Denis. Ini kalau lihat bapak-bapak sama ibu-ibu ini mukanya lelah Ustaz. Oh gitu. Tapi mereka ini lelah menghitung uang. Oh, Masya Allah. Tapi uangnya orang lain. Ada. Bapak Ibu sekalian, beberapa kutipan dari Ustadz yang agak menarik. Di antaranya, butuh berapa kali patah hati lagi untuk kembali kepada Allah ya. Jangankan kembali kepada Allah, ini majelis taklim Al-Mulk kabar-kabarnya kalau pengajian sudah jarang serame ini ya. Mudah-mudahan ini jadi momentum untuk kita kembali lagi meramaikan majelis ilmu kita ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dari tadi pada saat Ustadz ngomong, saya melihat ke jamaah itu mukanya tegang-tegang sekali ya. Saya khawatir karena ini belum sempat pulang ke rumah ya. Nah, diantaranya juga ada yang videoin, ada yang fotoin. Kalau yang videoin saya nggak khawatir, tapi yang fotoin saya agak khawatir. Khawatirnya pada saat dipasang storynya saya di crop ya. Ustadznya dipasang, terima kasih Koko Denis, saya kasihan, tidak ada ya. Jangan seperti itu. Ini Bapak Ibu baru habis kajian ya, baru habis kajian kasihan ya. Kalau kajian pulangnya hatinya harus bersih ya. Bapak-bapak yang masih cemberut mudah-mudahan tidak karena marah kepada saya. Bapak Ibu sekalian, ini kita mendatangkan Kokoh Denis ini susah ya. Tingkat kerumitannya itu stadium 4 susahnya ya. Makanya ketika beliau datang ke sini ya agak sayang begitu kalau kita tidak mengutarakan segala macam patah hati kita. Maksudnya curahan hati ya. Tadi pada saat Ustadz ngomong masalah apa gitu, di sini kuat sekali bilang amin ya. Yang pada jomblo fisabilillah kayaknya. Sepertinya cara duduknya ini sudah terbagi Ustadz ya. Yang bagian depan ini generasi kolonial ya. Generasi sisa-sisa penjajahan ya, kecuali Ustadz Uceng ya.
Masya Allah. Yang bagian sana ini ya generasi milenials ya, yang sedang mencari tambatan hati, Masya Allah. berharap datang ke pengajian ketemu jodoh ya. Alhamdulillah. Tapi sudah bertahun-tahun belum ketemu ya. Masya Karena Delvinya sibuk moto-motoin. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari penyampaian Ustadz, sekiranya mungkin ada yang ingin disampaikan ya Bapak Ibu, pertanyaan atau success story-nya Ustadz. Karena Bapak Ibu, saya lihat videonya Ustadz awal-awal pertama kali menikah sama Teh Yunda itu, ternyata Ustadz ini juga pasangan SPBU ya. Apa tuh SPBU? Kita mulai dari nol. Oh iya. Ustadz tidak seganteng ini ya. Waktu itu saya lihat Ustadz masih gantengan saya dikit Ustadz. Iya. Waktu saya masih di bank dulu saya lumayan ganteng Ustadz ya. Lumayan ya. Makanya kelihatan orang-orang bank ini ganteng semua. Iya, Insya Allah. Luar biasa. Tapi kalau sekarang bedanya kita jauh Ustadz. Ustadz ganteng sekali, saya ganteng dikit Ustadz. Kita sama cuman satu Ustadz, kopiahnya sama-sama Oh hitam. iya, Insya Allah. Silahkan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin disampaikan. Ibu tanya jawab atau foto-foto? Panitia mungkin perlu disiapkan door prize ya. Bagi yang bertanya ini mungkin dikasih baju adat untuk ikut upacara besok ya. Kita sudah ada penanya, silakan Bapak. Nama dan dari bank mana ya? Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak ini jomblo atau bukan Pak? Kalau di sini jomblo, Pak. Kalau di sini jomblo. Kalau di luar zombie. Ini live loh Pak, live. Oh iya baik. Iya Bapak, perkenalkan nama saya Wisnu, saya dari Bank Mandiri, Koko. Oh ya, pertama-tama saya tuh izin pimpinan saya, Bapak Ibu pimpinan dari perwakilan perbankan dan juga BI, Bapak izin. Pertama-tama mungkin saya ingin puji-puji dulu. Saya sih kebetulan ngefans sama Ustadz. Ya kita panggil Koko Denis ya. Kebetulan ngefans. tapi ya, nggak sengaja. Para generasi milenialis itu memang agak fans Koko Denis ya. Jadi memang perlu doanya. kita ada puji-pujian ya. Pertama mungkin puji dan puji syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah Koko Denis hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita di bumi raja-raja ini. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, pujian ke Koko Denis. Aduh. Saya tuh sering nonton video-videonya Koko Denis ya di YouTube. Wah, luar biasa. Luar biasanya kenapa Koko Denis tuh di umur, kalau bagi kami kaum milenialis, berada di posisi Koko Denis sebelumnya di Thailand ya kok. Itu mungkin posisi yang emosional milenialis itu masih membara banget. Yang mungkin kondisi kayak gitu untuk anak milenialis itu keluar dari kondisi kayak gitu agak berat keluar dari posisi itu. Tapi saya kagum luar biasa kok dalam umur yang masih muda, emosionalnya masih membara, masih bisa berani untuk tinggalkan itu, merdeka meninggalkan itu dan seperti sekarang ini ada di sini. Itu luar biasa bagi kalian untuk anak muda. Yang saya sering-sering tonton di YouTube itu, saya kadang-kadang mikir, wah luar biasa nih, kita bisa kayak gini nggak? Ternyata ini persoalan mental juga, nggak berani juga kalau ada di kondisi-kondisi tertentu dan pengen kayak yang dilakukan oleh Koko. Mungkin kok saya tuh penasaran, kok bisa sharing, kok bisa ya, kok punya tekad yang begitu bulat sampai bisa meninggalkan kondisi saat itu dan bisa berhijrah dan memulai dari yang tadi seperti kata Pak Ustadz, mulai dari nol ya, hitungannya SPBU ya, mulai dari nol dan bisa sampai saat ini. Mungkin sharing kok kepada kami, mungkin kepada kami para generasi milenial ini, biar kami bisa tahu bagaimana sih kita bisa membulatkan tekad. Misalnya kita punya tujuan-tujuan untuk bahagia dengan pilihan-pilihan sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah. Mungkin itu saja dari saya kok. Terima kasih kesempatannya. Mohon doanya saat jazakallah khair. Langsung dijawab ya satu persatu. Takut lupa ya. Bismillah. Kalau ditanya kok bisa, mas saya juga nggak tahu ya. Dan aslinya Allah aja yang nolong. Tidak ada kebaikan pada diri ini, semuanya Allahnya aja yang maha baik. Tapi memang kita mulainya dari anugerah yang sama dari Allah aja lah, sama-sama dititipin akal ya enggak?
Karena kalau kita tidak ada akalnya kan tidak dikenai kewajiban sholat dan yang lain-lain, ya. Maka salah satu yang jadi renungannya di sana waktu itu sama bertanya, saya tuh udah bahagia belum? Ya. Jadi kalau sekarang pengen ngetes juga sekarang sama bertanya aja sekarang dalam detik ini juga tanya ke dalam hati, saya tuh udah bahagia belum? Ya. Karena waktu tadi ngerasain yang 80 jutaan sehari dengan semua aset, fasilitas yang ada di sana, umur segitu, pertama kali beli rumah umur 22 tahun, ya. Tapi setiap kali ditanya saya udah bahagia atau belum, enggak ketemu jawabannya, belum. Ngelihat sekeliling, nyari yang lebih memiliki segala-galanya, oh sama, mereka malah tidak lebih bahagia, lebih menderita dan yang lain-lain. Saya berasumsi ini sudah cukup banyak diceritakan yang di podcast-podcast ya. Tapi persamaannya adalah tadi yang selama ini kita udah upayakan dengan tujuan untuk bahagia itu tadi, baik diri ini merasakan atau sudah ada orang lain yang merasakan, tetap mereka tidak nyampe di titik itu. Nyari beneran, ada nggak yang masih pengen sampai, yang masih bisa bahagia dari arah sana. Tapi setiap kali dicari mereka malah punya tingkat depresi atau tingkat masalah yang lebih besar. Seperti mungkin sedikit dikutip ya, dan ini mengulang untuk menguatkan. Salah satunya ketika bandar-bandar judi besar ini dengan penghasilan yang kalau saya baru segitu, mereka lebih besar lagi ya. Satu hal yang hilang seperti misalkan ketika mereka ngelihat habis bangga, anak saya ada yang kuliah di Jerman, anak saya ada yang kuliah di London. Tapi ketika ngelihat orang di seberang restoran tempat dia makan, ada ibu-ibu lagi makan, disuapin jeruk sama anaknya. Jeruknya udah dikupasin, putih-putihnya udah dicabutin. Bahkan ketika jeruk itu selesai dikunyah, tangan anaknya sudah siap di bawah mulut ibunya untuk menerima bijinya untuk dibuangin. Wajah iri mengganti wajah bangga tadi tentang hartanya dia dan anak-anaknya yang udah luar biasa. Anak-anak yang di sini mungkin kalau misalkan rewel minta uang jajan pergi ke warung. Anak-anak mereka kalau bosen ambil handphone, pesen tiket ke Singapura, pesen tiket ke Malaysia, ke luar negeri. Ya. Kapan pulang? Nggak nunggu duit habis, nunggu bosen. Nggak bawa baju, kan banyak mall di sana, beli di sana. Ngapain bawa baju berat-berat, bisa beli. Pulang berat gimana? Tinggal di sana, kasih aja, pasti banyak yang butuh baju. Duit itu bukan masalah benar-benar bagi mereka. Tapi dengan setelah cerita kayak gitu, ngelihat ibu-ibu disuapin jeruk, mukanya berubah. Muka iri, tapi irinya bukan iri, lebih iri daripada irinya orang yang belum pernah beli mobil, pengen beli mobil. Kira-kira orang suka otomotif, nggak punya mobil, datang ke pameran mobil, mukanya gimana? Wah, paling norak dikit ya nggak? Difoto-fotoin, dipajangin jadi wallpaper dan yang lain-lain, tapi masih ada cahaya di wajahnya. Saya tinggal kerja keras suatu saat kebeli ini, demi Allah. Tapi mereka irinya, iri-iri yang menunjukkan wajah kayak, gua tuh apa lagi sih yang gua nggak punya? Duit udah segini banyak dengan segala macam yang udah digapai, tapi anak saya nggak pernah kayak begitu. Kalau diajak ngobrol baru keluar tuh. Anaknya yang keluar, yang sekolah di luar gimana? Kalau mau jujur, nelpon juga bulan lalu, itu juga minta duit. Gak minta duit, dia nggak mau nelpon. Giliran kita yang kangen, sibuk katanya sama teman-temannya. Giliran butuh duit, nelpon harus dijawab hari itu, harus ditransfer hari itu juga. Ya. Satu. Anaknya yang masih tinggal di rumah, itu juga jarang ketemu. Karena kebayang punten ya, rumah-rumahnya mereka, kebayangan rumah-rumah film, rumah-rumahnya orang-orang kaya kayak gitu. Dari ruang tamu sampai kamar anaknya mungkin harus naik angkot saking besarnya. Ya. Tapi kalau di rumah nggak pernah ketemu karena di kamarnya ya udah lengkap fasilitasnya. Ya, internet, komputer, PlayStation, televisi, kamar mandi juga udah di dalam. Jadi nggak pernah keluar dari kamar. Orang sampai mampir ke rumahnya itu datang tukang Gojek duaan, menganterin makanan yang sama, restoran sama. Kenapa datang dua-duaan? Kan yang mesen beda. Kakaknya mesen dari kamarnya, adiknya mesen dari kamarnya. Saking masing-masingnya. Ya.
Jadi kadang katanya rindu kumpul gitu ya, kayak waktu dulu sebelum mereka dapat di posisi itu, kumpul di ruang tengah. Ya kita sekarang sering kumpul di ruang tengah karena nggak punya kamar lagi. Kalau mereka terlalu banyak kamar mungkin. Ya pokoknya ada yang hilang. Sampai ada di satu titik yang diceritakan, kalau ini yang cerita ayah saya ya sama kakak-kakaknya. Cerita tentang orang-orang yang tadi sudah seluar biasa kaya seperti itu. Lalu ngobrol kan mereka, si fulan yang kaya itu kemana ya? Kata bude saya ya, kakak perempuannya ayah saya manggilnya dia kan udah meninggal belum lama, dan mengenaskan tahu, mayatnya nyaris busuk 7 hari di kos-kosan pinggiran kota gitu. Kok bisa? Kan anak-anaknya kaya, anak-anaknya yang naruh di situ. Kok di situ sama anak-anaknya ditaruh? Iya, kan dulu saya coba ngambil ibro pelajaran, saya mendapat satu kesimpulan. Dulu si orang kaya ini punya satu ajaran ke anak-anaknya. Nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal, buang-buang waktu. Ya, masuk tuh ke hati anak-anaknya. Dan ketika si bapaknya udah sakit, tua, warisan udah dibagiin, udah gak jadi duit kan, gak ada yang mau ngurus. Terus gimana? Ini bapak kita, ya udahlah, ada info kontrakan pinggiran kota, cuman 700.000, kita taruh aja di sana. Taruh bahasanya gini, nih ini botol ditaruh wajar, ada benda. Ini bapak sendiri dibilang ditaruh katanya. Ya, nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Pas akhirnya salah satu pembantunya jenguk, ya tadi, ya udah nyaris busuk 7 hari, air kencing mengenang, tong sampah berantakan, namanya kakek-kakek sakit tinggal sendirian. Tapi demi Allah yang ngebunuh si kakek itu bukan masa tua atau sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu mereka bangga-banggakan. Hakul yakin beneran, anak kita jadi seperti apapun, tapi kalau kalian diperlakukan seperti film azab Indosiar, nggak ada yang bangga. Dan kita nggak ditanya itu nanti sama Allah. Maka ya Allah, ternyata sampai ada kisah kayak gini nih, punten ya, ini tambahan. Di Indonesia juga ada seorang dai ngajarin anak orang kaya ngaji, dikasih 2 juta sebulan. Suatu ketika libur panjang ceritanya, si ustadz ini diajak untuk yuk ke vilanya si anak orang kaya ini. Main ke villa, di situ saya ngelihat ada anjing lucu anjingnya, suruh tiduran, suruh loncat, suruh berdiri, suruh narik angkot misalkan ya, hiperbola itu mah ya. Ditanya kan, kok anjingnya bisa pinter begini sih? Oh iya, kan dilesin. Ada les buat anjing, ada les anjing. Berapa biaya les anjing? 8 juta sebulan. Buat majikannya ngeles sebulan 2 juta. Belajar tata krama, belajar adab, belajar ke surga. Ya. Ke besok-besoknya ceritanya ustadznya gak datang ngajar lagi. Ditelepon kan sama si anak orang kaya, kok gak datang ngajar lagi? Iya, enakan ngajar anjing katanya. Nah, kayak gitu ya. Nah kalau diomongin, anak kita mah nggak usah rajin-rajin ngaji, kan cita-citanya nggak jadi ustadz. Tapi kalau dinasehatin, ya udah, mana kita punya duit, guru ngajinya aja yang suruh datang ke sini. Berapa biayanya sebulan? Tetangga sih pada ngasih 500.000. 500 mahal amat katanya. Giliran di Bogor ada lembaga bimbingan belajar ya, pasang spanduk di depannya, paket 80 juta. Persiapan masuk, masuk apa nih? Kirain masuk surga ya nggak? Kan mahal. Tapi ternyata persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri, paket 80 juta. Di tulisan 80 jutanya ada bintang, keterangan kecil di kanan bawahnya kan. Bintangnya adalah itu dia belum tentu lulus. Kan yang nentuin lulus kampusnya, bukan bimbelnya. Ya. Tapi aja ada yang berkata, wah 80 juta untuk masuk PTN, itu biaya yang murah, yang penting anak saya masuk ke PTN. Giliran bicara anaknya pengen masuk surga, 500.000 kemahalan, pengen ngejambak dah saya emang ngedengernya. Bukan rambutnya, bibirnya dijambak sekalian kayak gitu ya. Tapi ya Allah ya, gitulah ya. Tapi intinya mereka yang sudah berada di sana pun pengen keluar. Semuanya pengen keluar. Dari teman-teman yang gak cuma bandar judi, bandar narkoba dan yang lain-lain juga ya. Si bodoh ini masih nggak percaya. Saya cari, pasti ada yang tetap happy ending. Tanya lagi, pendiri. Saya mampir ke beberapa kasino besar di sana. Saya tanya, ini pendirinya kemana pak? Ke senior yang ada di sana. Ini, kan udah lama mati, ya dikhianatin anak buahnya. Yang itu belakang, ya sama dia dikhianatin anak buahnya, tapi dia mah di penjara.
Terus yang ini kemana? Ya kan ini juga bosnya udah mati kena HIV AIDS. Ada nggak yang sampai sekarang masih tetap kaya? Ada sih, tapi kan agak gila, anak-anaknya overdosis narkoba semua mati. Nggak ada yang happy ending dong kalau. Nggak ada yang happy ending beneran. Ya, sehingga akhirnya yang udah di sana pengen keluar, nyari yang happy ending nggak ada. Sampai benar-benar kehilangan alasan untuk saya ngapain lagi masih ada di sana. Sedangkan mereka aja udah pada mau keluar. Ya ngapain saya nunggu sehancur mereka dulu baru saya mau keluar gitu. Jadi ya sudah. Tapi tetap masih takut si bodoh ini tentang bicara masalah rezeki. Kalau saya di Indo atau kalau saya mulai dengan yang halal-halal, saya ngapain? Ya, maka nggak berani. Lagi takut sama masalah rezeki, lagi di kasino, bosen lihat kajian, ada video kajian di YouTube Agim bicara tentang masalah rezeki. Udah gede takut rezeki, kalah sama janin. Janin aja di dalam perut ibunya emang bisa apa? Sholat nggak bisa, kerja nggak bisa, datang tuh ibunya makan apa aja, nyampe rezeki, tumbuh, lahir. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, segitu ragunya sama Allah. Akal di mana akal? Ya. Nggak ngerasa kayak digampar aja itu mah, iya ya. Karena dulu ngakunya tuh ngerasanya pinter karena nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari diri ini. Terus ya terlena lah ya. Tapi si akal yang dibangga-banggakan itu nggak nemu jalan keluar ketika mikirin kalau berhenti pengen nyari duit dari mana, gimana masa depannya di Indonesia. Tapi ketika dibukakan seperti itu, iyalah, tutup YouTube-nya, pesan tiket, pulang ke Indonesia, terus ngaji. Sampai sekarang ya sih ngaji, masih jadi santri. Mohon doanya ya. Ini mah secuplik dari sekian banyak pelajaran kehidupan yang didapat di sana, walaupun disesali. Allah kayak nyuruh belajar gitu, kuliah kehidupan di sana. Pengen bahagia kan? Sukses. Di sana dikasih lihat segala macam sumber kebahagiaan yang kata orang itu sumber kebahagiaan. Yang bahagia dari ini, bahagia dari itu, semua dikasih lihat, semua disuruh nyicipin, semua dikasih lihat, tapi ternyata enggak. Ya udah, akhirnya ya udahlah ya, enakan sekarang. Anak Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Jazakallah. Ini Kokoh nih ngomong karena settingan pikirannya masih settingan waktu Indonesia Barat. Kokoh baru pertama kali datang ke Ambon yang waktu Indonesia Timur ya Teh ya. Ini di Bogor masih jam 8 ya. Jadi makanya masih semangat, bapak-bapaknya terlalu khusyuk, saking khusyuknya sampai hampir tertidur ya. Nah, saya kira emang sipit dari sononya. Nah, bapak-bapak sekalian, Koko tuh seperti ingin mengingatkan kepada kita, bapak-bapak ini, apalagi kalau funding, itu kalau nelpon nasabah satu hari punya list, ya, banyak ya, betul ya. Sedangkan kalau telepon orang tua tuh, nanti sajalah. Mulai sekarang tuh, kalau ya rezeki kita lagi seret, ya, mungkin yang perlu kita telepon itu bukan prime customer, tapi orang tua. Ya. Mudah-mudahan dari situ rezeki Allah turun, Allah mudahkan kita dapat prime customer ya. Itu success story dari orang yang pernah jadi bagian dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 10 ya. Bapak-bapak sekalian juga sudah capek dari pagi ya. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu sekalian di sini itu menjadi berkah bagi keluarga kita. Kita bawa pulang ke rumah tangga kita jadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita datang ke sini jadi tambahan pahala jariah bagi kita semua. Maka sebagai orang yang percaya bahwa segala sesuatu harus kita awali dan akhiri dengan kebaikan, mari sama-sama kita tutup kajian kita kali ini bukan dengan sesi foto bersama ya. Itu nanti ya. Tapi kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pengajian kita ini menjadi pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu perbankan semua Allah mudahkan rezekinya ya. Allah mudahkan langkahnya datang ke majelis taklim Al-Mulk agar supaya panitia itu semakin bersemangat menghadirkan ustadz-ustadz dari luar daerah, bahkan mungkin dari planet Mars kalau misalnya ada ustadz dari sana. Karena saking semangatnya sama kehadiran jamaah ya. Koh minta izin kita doakan ya. Ini tadi Kokoh pada saat ketemu beliau minta ustadz doakan saya juga bingung, saya justru butuh doa dari ustadz ya. Ini bapak-bapak sekarang itu Ustadz minta maaf ya, Ustadz sudah hijrah, tapi masih ada bapak-bapak sebagian yang belum hijrah di pojok-pojok bikin rumus untuk pasang togel ya. Ada yang main slot di sini? Tidak ada di sini, tidak ada di sini kayaknya. Tapi ini kan kita live,
Dan mereka iya. nonton nih. Al-Muluk ini channelnya terkenal Ustaz ya. Oh, Mudah-mudahan didengarkan oleh orang-orang di luaran sana ya. Terkenal memang, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bapaknya suka pasang togel, enggak usah khawatir, sudah kita sampaikan gitu. Baik, izin keridhaan hatinya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan kami hanya ingin mengejar yang Kau sukai saja, bukan yang sekedar kami sukai ya Allah. Jadikan ya Allah Kau selalu bimbing kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau berikan hidayah ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang telah lalu maupun baru akan terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardahu wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Berkahi kedua orang tua kami ya Allah, terima amal solihnya, izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi kedua orang tua kami ya Allah. Juga bagi guru-guru kami, sayangi, muliakan, angkat derajat mereka setinggi-tingginya ya Allah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin ayah bunda yang dirahmati Allah. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan, seluruhnya dari kebodohan diri ini tolong dinasehati dan dikoreksi ya. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih.